Pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang ludes terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan merembet ke seluruh gedung pabrik plastik. Petugas damkar Kabupaten Bekasi langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Pemadaman dibantu menggunakan 11 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jam 9.39 saya ditelepon sama Satpam PT Usek, Multi Usek Indonesia jam 9.39. Ya kita datang ke sini ternyata api sudah besar. Ya kita coba tangani sampai sekarang masih tahap pendinginan. Sementara penyebab kebakaran pabrik plastik masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat Senin sore terjadi di pabrik kayu rotan dan mebel di kawasan Trosobo Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, 3 bangunan di belakang pabrik ludes terbakar. Asap hitam membumbung tinggi di titik kebakaran. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Saya kurang tahu juga, ini kan saya baru dari luar. Terus datang-datang? Dari luar itu ada asap ngepul yang hitam itu. Terus? Terus saya lari ke sini, kan saya biasa kerja di sini tadi. Biasanya saya lihat-lihat lokasi-lokasi yang banyak kerjanya ya di situ itu sama spon. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di bagian instalasi listrik belakang pabrik. Korban selamat kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Kota Mojokerto. Polresta Mojokerto memastikan total penumpang bus berjumlah 33 orang, dengan rincian korban tewas berjumlah 14 orang, korban luka 19 orang, termasuk 2 orang kru bus. Korban selamat dirawat di rumah sakit yang berbeda. 4 orang korban menjalani perawatan di Rumah Sakit EMA Mojokerto. 9 korban dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo, 2 orang korban dirawat di Rumah Sakit Gatol dan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. 5 korban selamat lainnya dirawat di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 712 tadi pagi. Kemudian ada rencana untuk terkait olah TKP dan tes urin mungkin kepada kedua sopir gimana? Betul. Polisi telah mengamankan sopir bus yakni Adi Ardianto warga Gresik, Jawa Timur. Sopir dalam kondisi baik karena saat kejadian sedang beristirahat dan duduk di kursi paling belakang. Sementara sopir pengganti luka-luka dan bisa berkomunikasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap pengemudi bis tersebut karena ada informasi pengemudi bis tersebut mengantuk kemudian menabrak tiang reklame yang menyebabkan korban banyak. Kami sangat menyesalkan hal ini. Kemudian langkah lebih lanjut kami akan menghubungi pihak korban, keluarga korban untuk datang dan mempercepat prosesnya. Kedua kami juga yang sedang dirawat, kami akan pastikan mereka mendapatkan perawatan dengan baik dari rumah sakit. Lalu yang selanjutnya kami melakukan pengawasan kepada seluruh driver supaya mereka mematuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, apabila capek ataupun lelah itu dapat berkomunikasi dengan manajernya supaya sopir atau driver yang tidak siap itu jangan membawa bis, bisa disiapkan nanti driver yang lainnya untuk mencegah hal sebagai berikut. Dan kami pastikan yang bersangkutan juga mengakui sementara memang mengantuk, tapi akan kami dalami. Sementara demikian. Berpotensi jadi tersangka ya? Betul, karena kelalaiannya mengakibatkan 6 jenazah korban kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto berhasil diidentifikasi. Keluarga langsung membawa jenazah kerabat mereka ke Kelurahan Benowo, Kota Surabaya untuk dikebumikan. Ke-6 jenazah masih satu keluarga dan dikenali dari pakaian yang mereka kenakan.
Ya, kami berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya karena seluruh korban adalah warga Kota Surabaya, sehingga proses pemulangan kita koordinasikan untuk pengadaan ketersediaan mobil jenazahnya. Ini dari Pemkot Surabaya sudah mengirimkan, dan kami pun pemerintah Kota Mojokerto siap untuk membantu apabila mobil ambulan untuk pemulangan ini. Tim Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo hingga kini masih mengidentifikasi 7 jenazah korban lainnya. Dari Kota Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Dengan menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah titik di lokasi pun ditandai petugas. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab sementara kecelakaan. Sejumlah saksi masih diperiksa dan juga mengumpulkan barang bukti. Nanti dari sini kita akan bisa menentukan laka ini siapa tersangkanya, kemudian hal-hal lain akan kita simpulkan nanti di gelar perkara. Dari video yang direkam oleh warga, sebuah mobil mikrobus yang melaju dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga melaju ke arah berlawanan. Mikrobus tersebut juga menabrak 4 sepeda motor yang melaju dari arah Cikampek menuju Karawang. Sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Tawuran antar pelajar di Jalan Seipadang, Kota Medan, terekam kamera pemantau. Segerombolan remaja yang mengendari sepeda motor menghadang sejumlah pelajar lain sehingga tawuran tak terhindarkan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam. Akibatnya, 3 pelajar jadi korban luka tusuk dan harus dirawat di rumah sakit. Tawuran diduga dilatar belakangi perselisihan usai pertandingan futsal. 9 orang ditangkap, namun polisi hanya menetapkan 1 pelaku penusukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap melaporkan. Dua kelompok remaja, yakni remaja Lorong Aman dan remaja Lorong Stasiun, saling lempar batu di kawasan Jalan Stasiun Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak hanya menggunakan batu, belasan remaja ini juga saling serang menggunakan balok dan senjata tajam jenis klewak. Tawuran ini terjadi justru saat kawasan pesisir Medan bagian utara tersebut dilanda banjir pasang air laut atau banjirop. Tiba-tiba anak-anak dari Lorong Aman dan Lorong Stasiun itu ada lemparan-lemparan batu. Maka terjadilah tawuran di tengah banjir di Belawan ini. Aksi tawuran baru berhenti setelah sejumlah warga dan orang tua datang melerai kedua pihak yang bertikai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari tawuran ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Inilah rekaman kamera pengawas saat penyerangan belasan remaja geng motor terhadap 2 anggota polisi di sebuah rumah makan di Dusun Tamak Lalang, Goa, Sulawesi Selatan. Belasan pelaku tiba-tiba datang ke rumah makan dan melontarkan anak panah ke arah anggota polisi yang tengah makan. Kedua polisi langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat geng motor kabur. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan 5 pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata yang digunakan saat menyerang. Sudah kami telusuri dan sudah kami melakukan penangkapan. Ada beberapa orang yang sudah kami amankan. Sesuai dengan keterangan daripada masing-masing tersangka, bahwa mereka ada sekitar 15. Aparat Polsek Banjen terus mengejar 10 orang anggota geng motor lain yang hingga kini masih buron. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Perempuan berjubah dan bercadar putih serta kacamata hitam ini membuat warga Pringsewu, Lampung resah. Pasalnya ia kerap mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan. Diketahui perempuan ini merupakan NHY yang juga tinggal di wilayah Pringsewu. Aksi NHY viral setelah seorang warga mereka menggunakan melalui ponsel dan mengunggah di laman media sosial. NHY kini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Pringsewu. Kepada polisi, ia mengaku meminta sumbangan karena terjerat utang pinjaman online sebesar 39 juta rupiah. Ibu mintanya itu dengan cara gimana caranya? Dengan cara baik-baik sih. Kalau memang pengen tahu kalimatnya gimana, bisa. Ya boleh, coba gimana caranya? Praktekkan. Bismillah, Assalamualaikum. Mohon maaf jika berkenan saya bermaksud mengembalikan dana seikhlasnya. Demikian sih. Atas tindakannya itu, NHY membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pringsewu. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Bahwa yang penting itu adalah Quran. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu dengan adanya hadis. Sekelompok orang yang diduga menganut aliran sesat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat resah warga. Kelompok yang berisi 6 orang ini mengaku ajaran mereka hanya bersumber dari Al-Quran dan tidak mempercayai hadis. Mereka bahkan mengklaim mampu berkomunikasi langsung dengan Allah dan tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Alhasil pada Minggu sore, sejumlah warga mendatangi sebuah bekas warung makan yang diduga menjadi tempat praktik aliran tersebut. Bahwa pola pikirnya itu sudah menyimpang. Pola pikirnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin yang menggunakan literasi keilmuan dan memang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah sebagai orang yang dititipi wahyu oleh Allah. Dan terakhir kami meminta kepada mereka untuk kembali dan mereka tetap kekeh bahwa mereka paling benar. Sejumlah pihak terkait masih berkoordinasi terkait keberadaan aliran ini. Sementara polisi berjaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi aksi anarkisis warga. Kawasan wisata Puncak hingga saat ini masih menjadi favorit para wisatawan untuk menikmati wisata liburan akhir pekan maupun libur panjang. Terlebih untuk hari ini diperingati Hari Raya Waisak, bisa dilihat kemacetan pun tak dapat dihindari dari pagi hari menjelang malam hari ini, dimulai dari gerbang keluar masuk Tol Ciawi hingga menuju ke arah Puncak. Untuk hari ini saja sejumlah personel dari Satlantas Polres Bogor juga telah memberlakukan sistem one way atau satu jalur mulai dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang malam hari ini. Dan sedangkan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, sistem one way dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi kepadatan sepanjang jalur Puncak. Dan dari pihak Satlantas Polres Bogor juga telah
menyiapkan atau berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yaitu dari pihak Polsek di sepanjang jalur puncak untuk menyediakan jalur alternatif bagi para penumpang, para yang membawa kendaraan ke sini agar menghindari kemacetan. Yaitu adapun jalur yang disediakan yaitu di Jalan Rainbow Hills tembus ke Pasir Angin Puncak. Dan bagi Anda ingin ke arah kawasan Puncak menuju Jakarta, Anda dapat menghindari Jalan Raya Tajur dan Jalan Raya Ciawi dikarenakan hingga saat ini masih diberlakukan jalur one way. Kapolres Bogor juga mengatakan bahwa untuk data hari ini jumlah kendaraan mengalami penurunan 50% atau hanya 20.000 kendaraan yang ada di kawasan Puncak dikarenakan banyak kendaraan yang sudah kembali ke Jakarta Bogor. Di Stok Teviani, Muharlin, Abdul Roshid, Ainus melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Kawasan wisata Pantai Glagah masih menjadi salah satu lokasi yang diminati wisatawan yang datang ke Kabupaten Kulon Progo saat libur panjang pekan ini. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari luar daerah juga terlihat memadati jalur menuju pantai. Area pemecah ombak menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan yang hobi berfoto. Hamparan beton raksasa yang dihantam ombak saat gelombang tinggi justru menjadi daya tarik wisatawan yang datang. Selain itu, spot perahu Titanic dengan latar ombak pantai juga menjadi tujuan pengunjung yang menyukai fotografi. Meski gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter, antusias pengunjung untuk bermain air di pantai tetap tinggi. Pengen tahu wisata yang ada di sini tuh bagus. Ini berapa kali ke sini? Baru pertama kali. Terus komentarnya? Bagus sih, cuma ombaknya baru pasang, jadi harus hati-hati juga. Petugas penyelamat pantai yang berjaga pun terus menghimbau pengunjung agar tidak terlalu mendekat ke pantai karena kondisi ombak yang tinggi. Ini gelombang memang akan ada peningkatan yang diperkirakan mulai dari jam 9-an pagi yaitu sampai jam 12-an itu gelombang mencapai puncaknya ya sekitar 3-4 meteran. Ini dari Sarlinmas sendiri mempersiapkan semua anggota untuk antisipasi, untuk pengamanan jangan sampai para pengunjung lengah ataupun terlena dengan bermain di air. Hingga Senin siang, lebih dari 2.000 pengunjung yang berwisata ke kawasan Pantai Glagah. Wisatawan diimbau tetap hati-hati karena diprediksi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga 2 hari ke depan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Hingga malam, Taman Tebet Eco Park Jakarta Selatan masih ramai oleh warga yang berkunjung untuk menghabiskan libur Hari Raya Waisak. Banyak yang datang bersama keluarga untuk sekedar duduk-duduk atau berfoto bersama. Baru dibuka kurang dari sebulan, Tebet Eco Park ini menjadi salah satu pilihan favorit warga untuk habiskan waktu. Tanpa dikenakan biaya masuk alias gratis, Tebet Eco Park memiliki sejumlah fasilitas menarik, salah satunya Infinity Link Bridge.
Warga yang datang juga diimbau untuk tetap taati protokol kesehatan. Tak hanya di Tebet Eco Park, kawasan Ancol juga ramai hingga malam hari. Sejumlah warga terlihat berfoto-foto atau sekedar duduk menikmati udara pantai. Di hari libur Waisak ini, pihak Ancol menyatakan sekitar 40.000 wisatawan kunjungi kawasan ini. Pihak Ancol juga tetapkan protokol kesehatan dan pengunjung diharuskan memiliki aplikasi Peduli Lindungi sebelum masuk. Pengunjung yang ingin bermain air diperbolehkan hanya dari pukul 6 pagi hingga 5 sore. Dari Jakarta, Nadia Valerie dan Ayu Pratiwi, iNews melaporkan. Selamat memperingati Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakannya. Tentunya di tahun 2022 ini di Candi Borobudur kembali menggelar perayaan setelah 2 tahun lamanya sempat terhenti tidak menyelenggarakan perayaan. Pada malam hari ini kembali dirayakan, tentunya antusiasme warga dan juga jemaat ini mengobati rasa rindu mereka datang ke Candi Borobudur untuk mengikuti prosesi yang sedang dilangsungkan, yakni baru saja dilepaskan lampion sebanyak 2022. Tentunya dengan pelepasan lampion ini harapan yang ingin diraih di tahun ini tentunya bagi umat untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman di tahun ini semoga dirasakan oleh seluruh umat. Tak hanya perayaan di zona 2 tempat saya melaporkan, juga di beberapa tempat yakni di zona 1 Candi Borobudur dan juga di altar juga dilangsungkan acara prosesi yang tentunya ini tak mengurangi rasa kehikmatan dan kekusyukan dari peringatan Hari Raya Waisak 2566 Buddhist Era. Dan kalau saya berbicara mengenai rangkaian acara di Candi Borobudur, memang sejak pagi tadi pukul 7 begitu, kemudian dilanjutkan dengan membawa api abadi dan juga air suci begitu yang dibawa dari Candi Mendut, dibawa ke Candi Borobudur. Kemudian puncaknya ini tadi siang pukul 11:13 dan dilanjutkan pada malam hari ini Dharma Santi di zona 1 dan pada malam hari ini yakni di zona 2 dilangsungkan dengan Festival Lampion Borobudur. Tentunya dengan penyelenggaraan yang begitu ketat protokol kesehatan diterapkan dan juga para jemaat yang hadir di sini tidak hanya umat Buddha melainkan juga dari berbagai agama pun juga hadir begitu. Mereka ikut menyaksikan, ikut berpartisipasi dalam prosesi pelepasan lampion pada malam hari ini. Demikian laporan dari Magelang, Jawa Tengah. Anissa Rizkia Fadoli Kus Hendarto, iNews melaporkan. Sambil membawa bunga sedap malam dan mengalunkan bacaan parita-parita suci, ribuan umat Buddha dan biksu menggelar kirap dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Berbagai macam persembahan seperti hasil bumi, serta api dan air yang sebelumnya disemayamkan di dalam Candi Mendut turut dibawa. Beradaksina adalah salah satu bentuk meditasi dengan melakukan jalan kaki, tetapi pikiran fokus kepada aktivitas jalan kaki tersebut. Jadi meditasi sambil berjalan seperti itu. Selain kirap, parade Waisak juga diramaikan pasukan drum band, pasukan bendera, dan berbagai mobil hias. Sifat-sifat buruk kami. Tahun ini Waisak di Vihara Ekayana Arama mengambil tema moderasi beragama untuk Indonesia bahagia dalam cinta kasih semua bersaudara. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Anggota unit reskrim Polsek Rajek ini dibuat kerepotan saat menangkap seekor biawak yang masuk ke dalam kantor Polsek Rajek. Beberapa anggota polisi bahkan kejar-kejaran dengan biawak sepanjang 2 meter ini lantaran kabur saat akan ditangkap. Pelarian biawak seberat 3 kg ini akhirnya terhenti juga di sudut ruangan karena terjebak oleh tembok belakang Polsek.
Mungkin dari rawa ya, dia akhirnya masuk ke kantor polisian ini karena habitatnya terganggu oleh banjir. Akhirnya dia lari ke lingkungan warga dan kantor-kantor. Biawak yang berhasil ditangkap diserahkan ke petugas damkar untuk kemudian dilepas liarkan ke alam. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. NU wanita 24 tahun ini ditangkap aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat bersama Polres Metro Bekasi Kota karena membunuh gadis muda yang dituduh sebagai selingkuhan suaminya. Jasad korban berinisial DN ditemukan di Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 1 Mei lalu. NU membunuh DN lantaran cemburu dan sakit hati korban menjalin hubungan dengan suaminya selama 4 bulan terakhir. Pembunuhan berawal saat tersangka NU menghubungi korban menggunakan ponsel suaminya untuk mengajak korban buka puasa bersama. Korban yang tidak curiga dijebak setuju bertemu di halte Taman Mini Indonesia Indah. Tersangka yang tidak kenal korban kemudian mengaku sebagai keponakan yang diminta untuk menjemput. Korban kemudian dibawa ke kawasan Jatisampurna. Saat jalanan sepi, korban diminta menunggu di atas motor. Saat lengah, tersangka langsung menganiaya korban hingga tewas dan membuang jasad korban ke pinggir Kali Cikeas. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di bantaran Kali Cikeas, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya DN dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga ke Polsek Cengkareng pada 26 April lalu. Korban pamit hendak berbuka puasa bersama, namun tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.
Polda Sumatera Selatan periksa pelapor dan terlapor kasus ASN selingkuh. Jalan Batu Marta 1 Oku tak tersentuh perbaikan. Perayaan Waisak pertama usai pandemi di Muara Enim. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi tadi, informasi menarik lain akan kami hadirkan ke hadapan Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Kasus viral laporan perselingkuhan ASN Ogan Komering Ilir terus berlanjut. Polda Sumatera Selatan sudah memintai keterangan dari pelapor dan kedua terlapor didampingi kuasa hukum. Selain proses hukum kepolisian, pelapor meminta Bupati Oki harus mengambil tindakan tegas sesuai Undang-Undang ASN, yaitu pemecatan. Terkait laporan perselingkuhan di ruang lingkup ASN Ogan Komering Ilir, penyidik Polda Sumatera Selatan telah memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bribtu SD Polwan yang bertugas di Mapolda Sumatera Selatan melaporkan perselingkuhan suaminya oknum pejabat ASN di Pemkap Oki berinisial DK dengan stafnya berinisial WA yang sudah mempunyai suami. WA diduga wanita selingkuhan dari suami Bribtu Suci didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Selatan sekitar 10 jam. Ibu rumah tangga tersebut memberikan keterangan di ruang Kamnek di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Hafiz kuasa hukum WA menjelaskan ada sekitar 30 pertanyaan, namun belum ada kesimpulan dari penyidik dikarenakan akan ada pemeriksaan susulan. Pertanyaan tersebut terkait pekerjaan serta kejadian yang ada di Palembang dan Kayu Agung termasuk tes DNA. Ada sekitar 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. Yang inti pertanyaannya apa aja, Pak? Yang masih seputar pekerjaan, terus kejadian-kejadian yang di Kayu Agung dan di Palembang mengenai DNA segala macam. Oke, ada jadwal pemanggilan lagi setelah hari ini? Belum ada pemberitahuan, tapi menurut informasi dari penyidik akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus melihat dua persangkaan yang mereka tuduhkan sebetulnya pada tindakan apa yang tepat. Ini yang harus kita pelajari, makanya diputuskan siapa yang berhak melapor. Titis Rahmawati, kuasa hukum pelapor mengatakan berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 53 tahun 2010 sudah jelas bahwa ASN yang tidak bermoral dipecat. Saya bertanya pada di ruangan Karo SDM kemarin, ada nggak pengakuan mereka berdua? Ada. Gitu. Tapi terlepas itu apakah pada masa perkawinan dia dengan Suci atau dikatakan masa lalu, yang jelas moral di sini. ASN yang tidak bermoral, yang melakukan perselingkuhan, apalagi dengan istri orang, pecat dong. Masa institusi mau malu dengan orang yang seperti itu gitu loh. Kasus ini kini masih ditangani Polda Sumatera Selatan. Rencananya kuasa hukum pelapor akan menjadwalkan bertemu dengan Bupati Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Merasa ditipu oleh pria yang dinikahinya pada 21 November 2021 silam, pria berinisial DKM yang menjabat Kasubag Protokol Bupati Ogan Komering Ilir diminta orang SD agar dipecat. Keluarga mengaku telah tertipu dengan tingkah buruk oknum pegawai pemerintahan. Kedua orang tua Suci merasa sangat terganggu dan curiga akibat melihat perubahan dan tingkah laku anaknya yang selalu mengurung diri ketika pulang dari bekerja. Meski telah menikah dengan DKM, Suci masih tinggal di rumah kedua orang tuanya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Kedua orang tua Suci mengaku tak menyangka bahwa sang menantu telah mengelabui anaknya. Akibat kekecewaan yang dirasakan, Suci mengunggah beberapa foto dan caption dirinya hingga menjadi viral. Suci juga mengunggah foto hasil perselingkuhan suaminya dengan wanita lain yang juga masih dalam lingkup ASN, staf protokoler Pemkap Ogan Komering Ilir, telah menghasilkan anak berusia 4 tahun. Orang tua Suci tidak rela akan perbuatan DKM yang telah menyakiti hati putri mereka. Bahkan sang ibu menceritakan bila sang anak pernah mengungkapkan akan mengakhiri hidupnya akibat beban derita yang ditanggungnya.
Kutanya, jaku ada apa kamu di Damsir, jaku dengan Suci nih. Masalah apa nih, An? Tidak ada apa-apa, Bu, katanya. Udah. Tapi aku nih jadi pikiran. Tidak olah-olah anakku murung mak itu, kan luar biasa, Man. Apa sakit, apa tidak lemak badan. Jawabnya tidak ada, Bu, katanya. Biarlah, katanya. Tapi aku yang ku sedih, nak, Man. Dia ngomong, Bu, katanya, kalau ku mati dalam 3 bulan ini, Bu ikhlas ke ya? Nah, itulah kemin yang ku kelimat dia yang ku buat ku sedih. Kedua orang tua berharap DKM diberhentikan sebagai ASN karena perbuatan yang dilakukan terhadap anak mereka yang tidak mencerminkan seorang abdi negara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kondisi jalan Blok E Sumberjaya Desa Batu Marta 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu memprihatinkan. Sejak tahun 2018 hingga saat ini tak tersentuh perbaikan. Perbaikan akses jalan diharapkan warga Desa Batu Marta 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku. Pasalnya kondisi jalan berbatu dinilai membahayakan untuk dilintasi, terutama saat musim hujan terjadi. Kerusakan jalan ini diakui sudah menelan korban dan kerugian. Di antaranya sebuah mobil rusak lantaran mesin kendaraan terhantam batu jalan. Bukan hanya itu, di jalan ini juga terjadi peristiwa kecelakaan yang dialami pelajar saat melintas hingga mengalami patah tangan. Aman Andesta, Sekdes Batu Marta 1 mengatakan jalan sepanjang 1,5 km ini menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Sumberjaya, Dusun Lekisjaya, dan Patiharjo. Jumlah penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau 1.500 jiwa. Ini adalah akses untuk masyarakat mengeluarkan hasil bumi, baik itu hasil perkebunan, hasil pertanian, padi, jagung, maupun sayur-sayuran. Nah, inilah Pak aksesnya. Kalau hujan, alhamdulillah masih bisa lewat, tapi ya posisinya batu semua, Pak. Nah, cuman kalau yang di dalam itu ada yang masih LPB ataupun lapis pertama, itu masih tanah, hilang. Ia memohon kepada gubernur, bupati, anggota dewan atau pihak berwenang lainnya memperhatikan tuntutan warga agar akses jalan bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melintas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Relawan Desa dukung Ganjar for Presiden 2024. Saksikan beritanya sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di
Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga Sumatera Selatan yang tergabung dalam Relawan Desa untuk Ganjar mendeklarasikan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024. Ganjar dinilai sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang Desa saat duduk sebagai anggota DPR RI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendapat dukungan masyarakat Sumatera Selatan untuk maju dan menjadi presiden pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Relawan Desa untuk Ganjar Pranowo berasal dari desa di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Beramai-ramai masyarakat desa ini datang ke Taman Bukit Siguntang Palembang untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurut Koordinator Wilayah Desa Ganjar Sumsel, deklarasi dihelat karena adanya aspirasi dari warga yang menilai Ganjar merupakan sosok yang berjasa penting dalam menyokong kemajuan desa saat ini. Undang-Undang Desa lahir di era Ganjar Pranowo saat duduk sebagai anggota DPR RI sebagai inisiator dan inspirasi lahirnya undang-undang tersebut. Mereka menilai Ganjar mampu memimpin Indonesia karena dapat memajukan dan memakmurkan desa saat memimpin nantinya. Inilah bentuk perhatian dari sosok Ganjaris. Kami relawan, kami sepakat dari masyarakat desa, dari masyarakat sesumsel ini bersatu untuk saling berpartisipasi mewujudkan daripada niat Mas Ganjar untuk peduli terhadap UMKM pengusaha kecil yang sudah sering dilakukan beliau di Jawa Tengah. Sebagai bentuk dukungan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo juga banyak diikuti para UMKM dari Kota Palembang. Bahkan para relawan pun berziarah ke makam raja dan berdoa bersama agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar serta mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga Rumah Susun Kelurahan 26 Ilir Palembang resah. Pembangunan instalasi pengelolaan air limbah merusak bangunan jalan. Sempat dijanjikan untuk diperbaiki namun hingga kini masih sebatas janji. Seperti inilah kondisi kerusakan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berlubang dan digenangi air keruh bagai lumpur kubang kerbau. Kerusakan jalan disinyalir dampak pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang melakukan pengerukan pada badan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir beberapa minggu terakhir.
Kerusakan jalan yang berdiameter lebih dari 1 meter dan berkedalaman sekitar 30 cm membahayakan warga dan para pengguna jalan yang kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan karena berusaha menghindari jalan yang berlubang. Menurut warga, pihaknya sudah dijanjikan untuk segera dilakukan perbaikan jalan kembali seperti semula pada 9 Mei lalu. Namun hingga kini warga masih menunggu janji yang belum direalisasikan. Diduga pembangunan ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Katanya bakal diperbaiki lagi tanggal 9, tapi sampai sekarang kan sudah tanggal 13 nih. Iya, tanggal 15 ini kan sudah tanggal Nah, sampai sekarang ini pun belum ada perubahan, masih inilah jalan mana juga seluruh jalan ini kan sudah buruk nian dari dimanapun itu kan yang awalnya jalan ini bagus jadi jahat kayak ini kan. Jadi ini memang hancur gara-gara enggak tahu itu perbaikan apa namanya kemarin. Ini kayak mana kalau posisi lagi musim hujan ini kondisinya, Pak? Banjir, banyak yang terbalik motornya. Banyak yang terbalik, Pak. Dulu tuh kondisi jalan di sini kayak mana, bagus. Itu coran masih ada kan, yang bagus semenjak pengantian kemarin lah ini. Warga berharap agar wakil rakyat meninjau lokasi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang mengakibatkan rusaknya jalan di lingkungan rumah susun di Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Edward warga Talang Jawa, Jalan Parigi, RT 02 RW 04 Kelurahan Pasar Tanjung Enim beserta keluarganya harus tidur berdinding terpal. Pasalnya dinding rumahnya sepanjang 10 meter ambruk. Kejadian ini terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu Edward dan istrinya Desi beserta keluarga sedang asik menonton televisi. Kemudian terdengar suara aneh di sisi kiri rumahnya. Setelah dicek, ternyata tembok rumahnya sudah miring hingga akhirnya ambruk menimpa saluran air yang berada di sebelah rumah. Dijelaskan Edward beruntung pada saat kejadian tidak ada satupun orang di dalam kamar tidur maupun kamar mandi karena yang runtuh tersebut adalah tembok kamar tidur dan kamar mandi. Besok kan ujian hari ini. TV kan. Sempat kita ngomong, Dek, misalnya jangan pinggir situ ya. Tidak, nah pas saya ini dari belakang tuh ngomong, Bun, jangan di kamar katanya kan. Tarik ilagalo apa yang nak tarik jayanya nih kan. Ada lama ayahnya ke depan nih yo langsung barengannya dia terogohnya udah sedikit-sedikit langsung bruk gitu nah. Ke arah luar tapi Bu ya. Iya, ke arah luar galau. Jadi tidak ada yang ketimpa, tidak ada yang ini. Alhamdulillah tidak ada. Mereka bersyukur tidak ada korban jiwa. Selain itu juga mereka berharap bantuan dari semua pihak untuk memperbaiki tembok dan berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Sementara itu Ketua RT 2 RW 4 Talang Jawa Aldo mengatakan, warga sekitar berusaha membantu seadanya dengan memasang terpal sebagai pengganti sementara tembok yang roboh. Kalau kita lihat dari hasil yang kita lihat sekarang ini diduga karena saat pembangunan beton rumah ini tidak menggunakan fondasi atau tulang-tulang untuk mengikat tulangan ya. Ada tapi tidak mengikat sampai di atas. Jadi begitu mungkin usia dan juga faktor dekat saluran utama, jadi mungkin lembab dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu juga karena sering hujan. Selain masyarakat, tim rescue serta Pemdam dari PTBA ikut membantu warga mengevakuasi sisa-sisa bangunan yang ambruk karena dikhawatirkan menjadi penghalang aliran air. Dari Muara Enim, Edwin Syasatria, iNews melaporkan. Seperti apa perayaan Waisak pertama usai pandemi di Muara Enim? Kami akan kembali sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan kembali menunjuk PLH Bupati Muara Enim setelah PJ Bupati masa jabatannya habis. Kali ini Herman Deru menunjuk Kepala Kesbangpol sebagai PLH Bupati Muara Enim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan penunjukan pelaksana harian Bupati Muara Enim kepada Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan, Kurniawan di Geria Agung, Palembang. Selain karena kepangkatan, Kurniawan dinilai gubernur dengan pengalamannya mampu menavigasi Kabupaten Muara Enim untuk mendeteksi masalah sejak dini agar tak timbul masalah. Gubernur juga melarang PLH Bupati berpolitik praktis karena akan merusak birokrasi. Kaban Kesbang tingkat provinsi. Saya yakin punya bekal intelijen yang baik, artinya untuk mendeteksi persoalan sejak dini dan dapat menyelesaikan sejak dini. Okay. Sebagai perpanjangan tangan gubernur, PLH menurut Kurniawan tak akan melakukan perombakan jabatan di kabupaten tersebut. Perombakan struktural sampai ini kami tidak berpikir seperti itu. Kami hanya untuk menjalankan roda pemerintahan ya. Roda pemerintahan dan pelayanan yang paling utama. Itu yang kami harapkan. Dan secepatnya mungkin karena memang Muara Enim ini adalah daerah yang sangat luas. Dan memang
majemuk. Oleh sebab itu nanti inti awal kami fokus kepada pelayanan kepada masyarakat dan roda pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Muara Enim sebelumnya tak dijabat bupati dan wakil bupati definitif, menyusul bupati dan wakil bupatinya terjerat kasus suap yang ditangani oleh KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, meski saat ini masih dalam suasana pandemi, pelaksanaan perayaan Waisak 2566 di Kabupaten Muara Enim tetap dilaksanakan. Perayaan dengan protokol kesehatan tidak mengurangi kehikmatan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Puncak pelaksanaan perayaan Waisak 2566 kali ini dilaksanakan di Wihara Avalokiteswara. Para umat Buddha yang ada di Muara Enim berdatangan untuk melakukan prosesi perayaan. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 sore. Satu persatu mereka melakukan sembahyang kepada para dewa yang selanjutnya mengikuti prosesi perayaan Doa Ulatama yang dipimpin langsung oleh Romo Pandita Prajnaguna. Pada pelaksanaan perayaan Waisak kali ini bertema pererat tali silaturahmi antar umat. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antara umat manusia dengan berbeda latar belakang, baik agama, suku, dan ras, terus dijaga dan dibina, karena dalam setiap ajaran tidak ada yang mengajak untuk berselisih. Selain para orang dewasa, anak-anak juga nampak antusias menghadiri perayaan. Pasalnya mereka juga dilibatkan dalam prosesi perayaan, juga sekaligus ajang pertemuan sesama mereka dan para keluarga besar. Pelaksanaan Waisak kali ini juga dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang beribadah. Karena kita sudah 2 tahun kena pandemi ini, jadi baru bisa mengadakan tahun ini, biarpun masih dalam protokol Satgas. Jadi tetap menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Umat Buddha berharap kondisi bisa kembali normal sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan seperti semula sehingga kesempatan bertemu dan berkumpul antar umat dapat terus dilakukan. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.